Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta selaku dosen dari mata kuliah pengantar manajemen risiko. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Deliana Arianti dengan NIM 2019 1211015, Fania Audrey Wibowo 2019 1211029, Wulandari 2019 1211033, dan Endang Setiarini 2019 1211049. Kami akan mempresentasikan mengenai materi di chapter 8 yaitu interest rate risk yang pertama. Next. Di introduction-nya akan menganalisis mengenai metode sederhana yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga lembaga keuangan, yaitu dengan model penetapan harga, model repricing atau gap pendanaan yang berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih atau net interest income lembaga keuangan, yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dengan pendapatan beban bunga dari lembaga keuangan. Karena kesederhanaannya, lembaga penyimpanan yang lebih kecil masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama dalam menentukan resiko suku bunga. Next. Meskipun jarang digunakan lagi oleh lembaga keuangan, model maturitas merupakan upaya pertama untuk memasukkan dampak dari perubahan suku bunga pada nilai pasar keseluruhan dari aset dan kewajiban lembaga keuangan, yang pada akhirnya yaitu nilai bersihnya. Dapat diketahui pada awal tahun 2000-an, Bank for International Settlement atau organisasi bank sentral utama dunia mengeluarkan sebuah dokumen konsultatif yang menyarankan model standar yang akan digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi exposure dari risiko suku bunga bank. Pendekatan yang disarankan didasarkan pada akuntansi nilai pasar dan model durasi. Sebagai regulator yang bergerak untuk mengadopsi model ini, bank-bank besar atau bank yang memegang sebagian besar total aset di dalam industri perbankan telah mengadopsi sebagai ukuran utama dari menentukan risiko suku bunga. Dan pada akhir bab ini, kita akan melihat mengenai struktur istilah suku bunga yang akan membandingkan imbal hasil pasar atau suku bunga surat berharga dengan mengasumsikan bahwa semua karakteristik kecuali jatuh tempo itu adalah sama. Next. Selanjutnya, the level and movement of interest rate. Jadi the Fed dalam sebuah langkah yang bersejarah secara tak terduga telah mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga dana Fed Fund yang targetnya kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5%, yaitu ke level terendah sejak tahun 1940-an. Bahkan hingga tahun 2015, karena adanya pelemahan ekonomi yang berkelanjutan, The Fed mengumumkan bahwa mereka memperkirakan akan mempertahankan suku bunga dana Fed Fund-nya di bawah 1%. Jadi intinya selama suku bunganya tetap rendah dan The Fed membuat pernyataan bahwa mereka tidak berniat untuk menaikkan suku bunga dan risiko suku bunga rendah. Sebaliknya, perhatian kritis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan The Fed akan menaikkan suku bunga. Next. Seperti gambar yang terlihat di atas, ini menunjukkan tingkat bunga T-bills Amerika Serikat 3 bulan untuk periode
di tahun 1965 sampai 2015. Sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, yaitu suku bunga dana federal. Adanya perubahan suku bunga jangka pendek biasanya dapat mempengaruhi seluruh struktur suku bunga. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang, serta teori struktur jangka panjang suku bunga dibahas dalam bab ini. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya mempengaruhi seluruh struktur suku bunga jangka pendek. Keterkaitannya dan suku bunga jangka pendek ini juga dibahas dalam lampiran 8B bab ini. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya mempengaruhi seluruh struktur suku bunga jangka pendek. Next. Dampak The Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya melakukan peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir dapat juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi dari pasar keuangan ini meningkatkan kecepatan di mana adanya perubahan suku bunga dan volatilitas terkait yang ditransmisikan antar negara sehingga membuat kontrol suku bunga Amerika Serikat oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Meningkatnya globalisasi arus pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang banyak dihadapi oleh manajer lembaga keuangan di zaman yang modern. Next. Yang pertama ini ada the repricing model. Jadi model repricing atau gap pendanaan adalah sebuah model sederhana yang digunakan oleh lembaga keuangan kecil di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah analisis arus kas akuntansi nilai buku dari kesenjangan harga antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Sebuah bank telah melaporkan adanya kesenjangan di setiap maturity bucket dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset atau RSA dan setiap kewajiban atau RSL di neracanya. Adanya tingkat sensitivitas di sini berarti bahwa aset atau liabilitas akan dinilai kembali atau mendekati tingkat suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh temponya. Next. Keuntungan dari the model ini atau the repricing model yaitu penetapan harga ulangnya terletak pada nilai informasinya dan kesederhanaannya. Dalam menunjuk ke financial institution exposure, pendapatan bunga bersih, atau exposure keuntungan terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya di sini ada lembaga keuangan atau financial institution, ya dia memiliki selisih negatif 10 juta dolar antara aset dan kewajibannya yang dinilai ulang dalam satu hari. Aset dan kewajiban yang dinilai ulang setiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antara bank di dana federal atau pasar perjanjian kembali. Dengan demikian, celah negatif yaitu RSA lebih kecil daripada RSL untuk periode ini dengan terekspos pada risiko reinvestasi. Dengan memegang aset jangka pendek yang relatif terhadap kewajiban, di sini financial institution atau lembaga keuangan akan menghadapi ketidakpastian
mengenai tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikian, akan ada penurunan suku bunga selama periode ini yang akan menurunkan pendapatan bunga bersih dari lembaga keuangan atau financial institution-nya, yaitu adanya pendapatan bunga yang akan berkurang lebih dari beban bunganya. Next. Di sini ada tabel 8.1 di mana menyajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan adanya kesenjangan penetapan harga kembali, aset dan kewajiban dari lembaga keuangan yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 kelompok jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Selanjutnya, financial institution memiliki kesenjangan positif, di mana RSL lebih besar daripada RSL. Untuk periode ini dan terekspos pada risiko reinvestasi dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. Financial institution menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikian, penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih financial institution, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Secara khusus, delta NII atau change in net interest income in maturity bucket I atau perubahan pendapatan bunga bersih dalam waktu jatuh tempo. Lalu ada gap I, di mana dollar size of the gap between the book value of rate sensitive asset and rate sensitive liabilities in maturity bucket I, yaitu ukuran dolar dari kesenjangan antara nilai buku aset yang peka terhadap suku bunga dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga dalam waktu jatuh tempo. Lalu ada delta RI, di mana a change in the level of interest rate impact asset and liabilities in the I bucket, yaitu perubahan tingkat suku bunga yang berdampak pada aset dan kewajiban di waktu jatuh tempo. Maka rumusnya yaitu delta net interest income sama dengan gap dikali delta R sama dengan RSA dikurang RSL dikali delta R. Next. Selanjutnya ada rate sensitive asset, yaitu melihat sisi aset neraca terdapat aset sensitif tingkat 1 tahun atau RSA sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman konsumen jangka pendek sebesar 50 juta dolar ini dinilai ulang pada akhir tahun dan hanya membuat cut-off 1 tahun. Lalu yang kedua, T-bills 3 bulan sebesar 30 juta dolar dinilai ulang pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 3 bulan. Lalu yang ketiga, the T-notes selama 6 bulan sebesar 35 juta dolar dinilai ulang pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulan. Next. Berikut ada tabel 82 berisi penjumlahan keempat item menghasilkan total aset sensitif tingkat atau RSA selama 1 tahun sebesar 155 juta dolar. Aset senilai 115 juta dolar yang tersisa tidak sensitif terhadap suku bunga selama rentang harga 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan memengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset ini selama tahun berikutnya. Meskipun 115 juta dolar dalam bentuk pinjaman konsumen jangka panjang, obligasi treasury 3 tahun,
dan hipotek suku bunga tetap 10 tahun menghasilkan pendapatan bunga. Ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun ke depan, karena suku bunga aset tersebut tidak diharapkan untuk berubah, yaitu mereka tetap selama 1 tahun ke depan. Next. Selanjutnya ada rate sensitive liabilities, yaitu melihat ke sisi kewajiban neraca pada tabel 82, melihat item kewajiban tersebut dengan jelas sesuai dengan tingkat 1 tahun atau uji sensitivitas penetapan harga kembali. Yang pertama, cost CD 3 bulan sebesar $40 juta, jatuh tempo dalam 3 bulan dan dihargai kembali saat rollover. Yang kedua, ada penerimaan bangkit 3 bulan sebesar $20 juta. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan dihargai kembali saat rollover. Yang ketiga, ada surat kabar komersial selama 6 bulan, yaitu sebesar $60 juta. Ini dihargai kembali setiap 6 bulan. Lalu untuk yang keempat, deposito berjangka dalam waktu 1 tahun, yaitu sebesar $20 juta. Mendapatkan reprice tepat di akhir cakrawala kesenjangan 1 tahun. Menjumlahkan keempat item menghasilkan kewajiban sensitif tingkat 1 tahun atau RSL sebesar $140 juta. Sisanya sebesar $130 juta tidak sensitif terhadap tarif selama periode 1 tahun. Modal ekuitas sebesar $20 juta dan deposito giro sebesar $40 juta tidak membayar bunga dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai tidak membayar bunga. Selanjutnya tabungan buku sebesar $30 juta dan $40 juta dalam deposito berjangka selama 2 tahun menghasilkan beban bunga selama tahun ke depan. Tetapi tingkat beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat suku bunga secara umum berubah. Jadi dapat diklasifikasikan sebagai tingkat kewajiban sensitif. Giro atau rekening transaksi pada umumnya tidak termasuk sebagai RSA. Next. Selanjutnya ada against inclusion. Menurut peraturan, tingkat bunga eksplisit atas giro adalah 0. Selanjutnya, meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening sekarang, tarif yang dibayarkan oleh lembaga keuangan tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga secara umum, khususnya ketika tingkat suku bunga secara umum meningkat. Selain itu, banyak year deposit inti bertindak sebagai deposit inti bagi lembaga keuangan. Artinya mereka adalah sumber dana jangka panjang. For inclusion selanjutnya, meskipun tidak membayar bunga secara eksplisit, giro membayar bunga implisit karena lembaga keuangan tidak mengenakan biaya yang sepenuhnya menutupi biaya mereka untuk layanan pemeriksaan. Selanjutnya, jika suku bunga naik, individu menarik giro mereka, memaksa bank untuk menggantinya dengan dana yang lebih tinggi, berbunga, dan peka terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi jika suku bunga pada instrumen alternatif tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening giro cenderung lebih besar daripada di lingkungan dengan suku bunga rendah. Argumen tersebut untuk menentang penyertaan rekening tabungan retail untuk dapat dibuat, meskipun batas atas peraturan Federal Reserve pada tingkat maksimum yang akan dikenakan untuk rekening ini
dihapuskan pada bulan Maret tahun 1986. Bank masih menyesuaikan tarif ini hanya sesekali. Namun penabung cenderung menarik dana dari rekening ini saat suku bunga naik, memaksakan bank melakukan substitusi dana yang lebih mahal. Next. Di sini pada tabel 83 menunjukkan laporan sensitivitas suku bunga untuk Security Federal Corp yang berkantor pusat di Aiken, Carolina Selatan untuk tahun 2014. Dalam laporan ini, Security Federal Corp melaporkan kesenjangan penetapan harga untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan Wells Fargo dalam mengevaluasi resiko suku bunganya. Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur resiko bunga sangat penting dalam mengelola resiko ini. Periode repricing yang terlalu lama mencakup banyak sekuritas yang dinilai ulang pada waktu yang berbeda dalam periode repricing. Artinya ini melebih-lebihkan sensitivitas tingkat neraca dan membiarkan financial institution terkena resiko tingkat bunga. Contohnya, pertimbangkan sebuah bank yang mengukur exposure resiko suku bunga selama jangka waktu 1 tahun dapat memiliki selisih harga sebesar $0 selama 1 tahun. Namun, jika bank memiliki RSA sebesar $50 juta, lebih banyak daripada RSL yang dinilai ulang dalam 6 bulan pertama tahun ini dan kewajibannya sebesar $50 juta lebih banyak daripada aset yang dinilai utang selama 6 bulan terakhir. Bank akan terkena perubahan suku bunga yang terjadi dalam tahun. Next. Selanjutnya ada equal change in rate on RSAS dan RSL. Di sini ada SGIP memberikan ukuran sensitivitas tingkat bunga lembaga keuangan, di mana pada tabel 84 menyoroti hubungan antara CGIP dan perubahan NII ketika perubahan suku bunga untuk RSA sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL. Misalnya ketika CGIP positif atau financial institution memiliki lebih banyak RSA daripada RSL-nya. NII juga akan naik ketika suku bunga naik. Baris 1 pada tabel 84. Karena pendapatan bunga meningkat lebih besar daripada beban bunga. Di sini ada tabel 84 di mana yaitu tabel dampak CGIP pada hubungan antara perubahan dalam suku bunga dan perubahan pendapatan bunga bersih. Tingkat asumsi perubahan untuk RSA, perubahan tarif yang sama, dan RSL. Semakin besar nilai absolut CGIP, semakin besar juga perubahan yang diharapkan pada NII, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan bunga financial institution relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika CGIP positif, perubahan NII berhubungan positif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian,
financial institution ingin CGIP-nya ini positif ketika suku bunga ini diperkirakan akan naik. Sebaliknya, ketika CGIP ini negatif, jika suku bunga naik dengan jumlah yang sama atau RSA dan RSL, yaitu di baris ketiga pada tabel 84, NII akan turun karena financial institution memiliki lebih banyak RSL daripada RSA. Jika suku bunga ini turun sama untuk RSA dan RSL, yaitu pada baris 4 tabel 84, maka NII akan meningkat ketika CGIP negatif. Ketika suku bunga turun pula, beban bunga berkurang lebih dari pendapatan bunga. Secara umum, ketika CGIP negatif, perubahan NII berhubungan negatif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian, financial institution ingin CGIP-nya negatif ketika suku bunga diperkirakan turun. Hubungan ini disebut dengan efek CGIP. Selanjutnya ada unequal change in rate on RSA dan RSL. Perubahan tarif pada RSA umumnya berbeda daripada RSL, yaitu selisih antara suku bunga aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat suku bunga ini. Di mana bisa dilihat pada gambar 82 yang menunjukkan atau menggambarkan suku bunga CD triwulan atau kewajiban dan suku bunga pinjaman dasar atau aset untuk periode 1990 sampai dengan 2015. Perhatikan untuk gambar di bawah ini, harga umumnya bergerak ke arah yang sama, yang mana tidak berkolerasi sempurna. Dalam hal ini, kami mempertimbangkan dampak perubahan tarif pada NII, maka kami memilih efek spread selain dari efek CGIP. Di sini ada gambar 82 yang menunjukkan 3 bulan tarif CD versus tarif utama untuk 1990-an sampai dengan 2015. Selanjutnya, jika selisih antara tarif RSA dan RSL meningkat, maka saat suku bunga naik atau turun, pendapatan bunga meningkat atau menurun, lebih atau kurang daripada beban bunga. Hasilnya adalah peningkatan NII. Sebaiknya jika spread antara suku bunga pada RSA dan RSL menurun, saat suku bunga naik atau turun, pendapatan bunga meningkat atau menurun, lebih kecil atau lebih dari beban bunga, dan NII itu menurun. Secara umum, efek penyebaran sedemikian rupa sehingga terlepas dari arah perubahan suku bunga. Ada hubungan positif antara perubahan spread atau antara suku bunga RSA dan RSL dan perubahan NII. Setiap kali spread meningkat atau menurun, maka NII-nya akan meningkat atau menurun. Selanjutnya di sini ada tabel 85, yaitu dampak CGIP pada hubungan antara perubahan dalam suku bunga dan perubahan dalam bunga bersih penghasilan. Mengizinkan untuk tarif berbeda perubahan untuk RSA dan RSL. Di mana pada tabel 85 untuk berbagi kombinasi CGIP dan perubahan spread serta pengaruhnya terhadap NII. 4 baris pertama pada tabel 85 mempertimbangkan financial institution dengan CGIP positif. 4 baris terakhir menganggap financial institution dengan CGIP negatif. Pada tabel 85 juga bahwa CGIP dan efek penyebaran
dapat memiliki efek yang sama pada NII. Misalnya, pada baris ke-6 di tabel 85, itu jika CGIP negatif dan suku bunga meningkat, efek dari CGIP mengatakan NII akan turun. Pada saat yang sama pula, spread antara RSA dan RSL menurun seiring dengan kenaikan suku bunga. Efek spread juga mengatakan NII akan menurun. Dalam kasus ini, manajer lembaga keuangan dapat secara akurat memprediksi arah perubahan NII seiring dengan perubahan suku bunga. Namun, ketika keduanya bekerja dalam arah yang berlawanan, perubahan NII tidak dapat diprediksi tanpa mengetahui ukuran CGIP dan perubahan spread yang diharapkan. Misalnya, pada baris kelima, tabel 85 ini, jika CGIP negatif dan suku bunga naik, maka efek CGIP ini menyatakan bahwa NII akan turun. Sedangkan jika pada saat yang sama, spread antara RSA dan RSL meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga, maka efek dari spread-nya ini mengatakan bahwa NII ini akan meningkat. Selanjutnya ada retracing gap adalah ukuran resiko suku bunga yang secara historis digunakan oleh lembaga keuangan dan masih merupakan ukuran utama resiko suku bunga yang digunakan oleh bank komunitas kecil dan barang bekas. Model kesenjangan penetapan harga secara konseptual mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan untuk meramal perubahan profitabilitas untuk perubahan suku bunga tertentu. Repricing gap ini dapat digunakan untuk memungkinkan lembaga keuangan menyusun aset dan kewajibannya, atau keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, model kesenjangan penetapan harga memiliki beberapa kelemahan utama yang mana mengakibatkan regulator menyerukan penggunaan model yang lebih kompresif. Misalnya, perubahan kesenjangan durasi, yaitu untuk mengukur resiko suku bunga. Selanjutnya akan dibahas juga mengenai kelemahan utama dari model penetapan harga ulang. Di sini ada weakness of the repricing model, di mana ada kelemahannya. Yang pertama, yaitu market value effect. Perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan kewajiban. Artinya, nilai sekarang dari arus kas atas aset dan kewajiban akan berubah. Di samping bunga langsung yang diterima atau dibayarkan karena suku bunga berubah. Yang mana pada faktanya, nilai sekarang dari hampir semua aset dan kewajiban di neraca financial institution berubah seiring dengan penetapan perubahan dari suku bunga tersebut. Lalu model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar secara implisit yang mana mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Dengan demikian, kesenjangan penetapan harga hanya sebagian ukuran exposure resiko suku bunga yang sebenarnya dari financial institution. Lalu yang kedua, ada overregulation yang mana masalah mendefinisikan buket pada rentang jatuh tempo, mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan kewajiban dan kewajibannya. Misalnya, nilai dolar RSA dan RSL dalam rentang waktu jatuh tempo akan sama, namun rata-rata liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir rentang buket. Sementara aset dapat dinilai ulang di awal. Dalam hal ini, perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset
dan liabilities yang tidak akan diukur secara akurat dengan pendekatan repricing gap. Selanjutnya yang ketiga, ada the problem of runoff. Pada kenyataannya, lembaga keuangan terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek karena menciptakan maupun menarik simpanan. Misalnya, pada hari ini, beberapa hipotek jatuh tempo asli 30 tahun mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa sebelum jatuh tempo, yaitu di tahun ke-29. Selain itu, pinjaman ini akan terdaftar sebagai hipotek 30 tahun, termasuk sebagai tidak sensitif terhadap suku bunga. Namun terkadang akan dibayar di muka lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka atau menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali pada harga pasar saat ini dalam tahun tersebut. Selain itu, bahkan jika aset atau liabilities tidak peka terhadap suku bunga, maka hampir semua aset dan liabilities, misalnya hipotek jangka panjang, akan membayar sejumlah pokok ataupun bunga kembali ke financial institution pada tahun tertentu. Akibatnya, financial institution menerima limpasan arus kas dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Artinya, komponen arus kas limpasan dari aset atau kewajiban yang tidak peka terhadap tarif ini juga terhadap tarif, maka manajer financial institution dapat menangani hal tersebut dengan mudah dalam model penetapan harga dengan mengidentifikasi untuk setiap item aset dan kewajiban yang diperkirakan arus kas dolar akan mengalir dalam 1 tahun ke depan dan menambahkan jumlah ke nilai aset atau kewajiban yang sensitif terhadap tarif tersebut. Yang keempat ada cash flow from off-balance sheet activities, di mana RSA dan RSL yang digunakan dalam model repricing umumnya hanya mencangkup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off-balance sheet. Misalnya, financial institution mungkin telah melakukan lindung nilai atas resiko suku bunga dengan kontrak berjangka suku bunga. Sebagai bunga nilai tukar berubah, kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses penandaan ke pasar yang menghasilkan arus kas harian baik positif atau negatif untuk financial institution yang dapat mengimbangi exposure kesenjangan di neraca. Arus kas penyeimbang dari kontrak berjangka ini diabaikan oleh model penetapan harga sederhana dan dapat dimasukkan ke dalam model tersebut. Selanjutnya ini pembahasan soal ke-9. Di sini yang pertama yang A, calculate the value of MMC, rate sensitive asset, rate sensitive liabilities, and repricing gap over the next year. Yang pertanyaannya kedua yaitu calculate the expected change in the net interest income for the bank if interest rate rise by 1% on both RSA and RSL
and if interest rate fall by 1% on both RSA and RSL. Pertanyaan yang ketiga yaitu calculate the expected change in the net interest income for the bank if interest rate rise by 1.2% on RSA and by 1% on RSL, and if interest rate fall by 1.2% on RSA and by 1% on RSL. Next. Di sini jawaban yang A, yang pertama, yaitu kita mencari rate sensitive asetnya. Itu yang pertama itu ada short term consumer loans itu sebesar 62,50 dolar miliar. Yang kedua itu ada 3 months T-bills itu ada 37,50 dolar miliar. Yang ketiga ada 6 month T-notes ada 43,75 miliar dolar. Yang terakhir ada 30 year floating rate mortgage itu ada sekitar 50 miliar dolar. Di sini RSA-nya itu diperoleh dari short term ditambah dengan 3 months T-bills ditambah dengan 6 month T-notes ditambah dengan year floating rate mortgage. Itu jumlahnya ada 193,75 miliar dolar. Selanjutnya yang kedua itu ada mencari rate sensitive liabilities. Itu yang pertama ada 1 month CD sebesar 37,50 miliar dolar, 3 month CD sebesar 50 miliar dolar, 3 months banker acceptance ada 25 miliar dolar, 6 month commercial paper ada 75 miliar dolar, dan 1 year time deposit ada 25 miliar dolar. RSL ini penjumlahan semuanya antara 1 month CD, 3 month CD, 3 month banker acceptance, 3 month commercial paper, dan 1 year time deposit. Itu mendapatkan jumlah sebesar 212,50 miliar dolar. Next. Selanjutnya ada repricing gap. Repricing gap itu diperoleh dari 1 dikurangi dengan year RSA dikurangi dengan 1 dikurangi dengan year RSL. RSA dikurangi RSL itu sama dengan 193,75 miliar dolar dikurangi dengan 212,5 miliar dolar. Mendapatkan hasil sebesar 18,75 miliar dolar. Next. Dan di sini jawaban yang B, yang pertama itu pertanyaannya apabila interest rate-nya mengalami kenaikan 1%. Di sini delta NII sama dengan CGAP. Itu delta R-nya sama dengan min 18,75 miliar dolar dikali dengan 0,01. Mendapatkan hasil itu min 0,1875. Ini sama dengan min 187.500 dolar. Yang kedua, ini mencari apabila interest rate-nya mengalami penurunan sebesar 1%. Di sini delta NII-nya sama dengan CGAP. Delta R-nya tadi min 18,75 miliar dolar dikali dengan negatif 0,01. Memperoleh hasil 0,1875 yang sama dengan 187.500 dolar. Next. Jawaban yang C itu yang pertama, apabila interest rate-nya mengalami kenaikan 1,2% untuk RSA dan 1% untuk RSL. Di sini delta NII-nya sama dengan RSA dikali delta RRSA dikurangi dengan RSL dikali dengan delta RRSL. Sama dengan RSA-nya 193,75 miliar dolar dikali dengan 1,2% dikurangi dengan RSL-nya 212, miliar dolar dikali dengan 1%.
Ini hasilnya dari RSA-nya 2,25 miliar dolar dikurangi dengan 2.125 miliar dolar sama dengan 0,20 sama saja dengan 200.000 dolar. Selanjutnya yang kedua, apabila interest rate-nya mengalami penurunan 1,2% untuk RSA dan 1% untuk RSL. Di sini delta NII-nya itu sama dengan RSA dikali dengan delta RRSA dikurangi dengan RSL dikali dengan delta RRSL. Ini di pembedanya cuman dikali negatifnya aja. Jadi perolehannya itu negatif 2.325 miliar dolar dikurangi dengan negatif 2.125 miliar dolar. Hasilnya 0,20 sama dengan negatif 200.000 dolar. Next. Di sini selanjutnya, Country Bank memiliki neraca nilai pasar berikut. Dalam jutaan, semua bunga pada tingkat tahunan. Semua sekuritas dijual pada nilai nominal yang sama dengan nilai buku. Di sini ada soalnya, itu asetnya cash 20, 15 tahun commercial loan at 10%, interest balloon payment-nya 160, ada 30 year mortgage at 8% interest, balloon payment-nya ada 300. Total asetnya jadi 480. Liabilities and equity-nya, demand deposit-nya ada $100, of year CD at 6% interest, balloon payment-nya ada 210, 20 tahun debentures at 7% interest, balloon payment 120, balloon payment equity-nya 50, total liabilities dan equity-nya 480. Di sini pertanyaannya apa saja apa kesenjangan jatuh tempo untuk Country Bank. Yang kedua yaitu berapa selisih maturitas jika suku bunga pada semua aset dan kewajiban meningkat sebesar 1%. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi dengan nilai pasar ekuitas. Next. Di sini yang pertanyaan A, apa kesenjangan jatuh tempo untuk Country Bank? Di sini formula to calculate maturity gap. Di sini MGAP dikurangi dengan MA dan ML. Keterangannya itu MGAP is maturity gap dan MA is average maturity of asset dan ML-nya is average maturity of liabilities. Di sini MA-nya 0 kali 120 ditambah dengan 15 kali 160 ditambah dengan 30 kali 300 dibagi dengan 480 mendapatkan hasil 23,75 tahun. Untuk ML-nya kalkulasinya 0 kali 100 ditambah 5 kali 210 ditambah dengan 20 kali 120 dibagi dengan 430 mendapatkan hasil 8,02 tahun. Jadi MGAP-nya 23,75 tahun dikurangi dengan 8,2 tahun. Mendapatkan hasil 15,73 tahun. Next. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang B, jika suku bunga naik 1%, rata-rata jatuh tempo aset akan menjadi cash sebesar 20. Di sini cash-nya sebesar 20, pinjaman komersial atau komersial loss-nya ada $16. Di sini P-Viva-nya ada N-nya sama dengan 15, I-nya sama dengan 11%. Ditambah dengan $160 dengan PVIF di mana N-nya sebesar $15 dan I-nya 11%, mendapatkan hasil sebesar $148,49. Hipotek mortgage-nya ada 24 PVIFA dolar, di mana N-nya sama dengan 30, I-nya 9%, ditambah dengan 300 PVIF dolar, di mana N-nya 30, I-nya 9%, mendapatkan hasil $269,18. Di mana MA-nya
berarti 0 dikali 20 ditambah 148,49 dikali 15 ditambah dengan 269,18 kali 30 dibagi dengan 20 ditambah 148,49 ditambah dengan 269,18. Ini mendapatkan hasil sekitar 23,54 tahun. Jadi nilai rata-rata jatuh tempo kewajiban yaitu giro atau demand depositnya sebesar $100, CD-nya itu mendapatkan hasil 201,39, debentures-nya mendapatkan hasil $108,22, dan ML-nya itu mendapatkan perolehan 7,74 tahun. Jadi the maturity gap atau MGAP sama dengan 23,54 dikurangi dengan 7,74 sama dengan 15,80 tahun. Kesenjangan jatuh tempo meningkat karena jatuh tempo rata-rata liabilitas menurun karena dari rata-rata jatuh tempo aset. Hasil ini terjadi terutama karena perbedaan arus kas untuk hipotek dan surat hutang. Next. Pertanyaan selanjutnya itu apa yang terjadi dengan nilai pasar ekuitas? Apabila nilai pasar aset telah menurun dari $480 menjadi $437,67 atau $42,33, di sini nilai pasar kewajibannya telah menurun dari $430 menjadi $409,61 atau sebesar $20,39. Oleh karena itu, nilai pasar ekuitas akan mengalami penurunan. Penurunannya ini sebesar $42,33 dikurangi dengan $20,39 sama dengan $21,94 atau sebesar 43,88%. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.